Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Mancanegara. Mungkin di video ini saya tidak akan melakukan penjelasan tentang arsitektur mancanegara, mata kuliah arsitektur mancanegara, tapi video ini hanya sebagai pembuka sebuah proses di dalam perkuliahan arsitektur mancanegara. Jadi begini ceritanya. Dari awal sampai UTS, mahasiswa melakukan studi terhadap tokoh arsitek. Siapa tokoh arsitek itu? Tokoh arsitek diambil dari para pemenang Pritzker Prize. Mahasiswa memilih tokoh tersebut secara berkelompok. Lalu data-data yang didapat oleh mahasiswa melalui studinya secara berkelompok dipresentasikan di dalam ujian tengah semester. Dari ujian tengah semester sampai ke ujian akhir semester, mahasiswa mengusulkan, jadi seminggu setelah UTS, mahasiswa mengusulkan proyek-proyek personal yang mereka usulkan untuk di studi lebih lanjut. Mereka ingin belajar hal apa setelah mereka tahu data, mereka tahu biografi, mereka tahu karya para pemenang Pritzker Prize. Nah, di video kali ini adalah progres dari studi mereka, terutama dilakukan di kampus Indralaya. Karena di kampus Palembang saya tidak bisa membuat video rekamannya. Dan di kampus Indralaya pun tidak semua yang saya jabarkan. Karena ada beberapa dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah arsitektur mancanegara juga mengambil mata kuliah filsafat arsitektur. Tokohnya diambil dari arsitektur mancanegara, dalam hal ini yang pemenang Pritzker Prize, lalu ditemukan dengan pemikiran seorang filsuf. Itu juga video itu sudah ada di channel ini. Dan fokus video ini adalah fokus di mahasiswa yang benar-benar hanya mengambil mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara. Itu pun saya ambil beberapa, bukan karena saya memilih yang bagus atau tidak, tapi random sampling aja. Oke, silakan menyaksikan video berikut ini, yaitu progres dari apa yang dihasilkan oleh studi mahasiswa. Terima kasih. Izin Pak Jo, kebetulan saya kemarin kan ada ngambil Kolumba Museum karyanya di Zumthor. Jadi saya mendalami, ada beberapa poin yang saya telaah sebenarnya. Yang pertama itu mengenai sejarah mulai, Pak. Nah, sejarah Kolumba Museum ini, ya museumnya ada di Jerman, memiliki kisah unik tentang pelestarian situs berlapis yang menyangkut 2 milenium sejarah, dibangun di atas runtuhan gereja gotik. Akhir Santo Columba yang hancur pada akibat Perang Dunia Kedua. Museum ini tidak hanya melindungi, tapi juga mengintegrasi sisa-sisa arkeologi yang juga lebih kuat, termasuk fondasi dari Romawinya, Pak. Arsiteknya itu Peter Zumthor ditugaskan untuk merancang yang dibuka pada tahun 2007 dengan visi untuk menyelimuti dan menyatukan berbagai lapisan sejarah yang ada di dalam museumnya. Mungkin ada timeline-nya itu perkembangan Kolumba Museum, mulainya itu 1997 Peter Zumthor ditugaskan untuk merancang museum tersebut. 2003 awal pembangunan dimulai dari runtuhan yang sudah ada. 2004 perubahan nama menjadi Kolumba Museum, yang jadi awal yang kemarin museumnya yang Santo Columba itu jadi Kolumba Museum. Tahun 2007 resmi dibuka sekaligus peresmian Kolumba Museum. 2010 ada renovasi kecil interior segala macam ada di dalam museum. Selanjutnya konsep utama Kolumba Museum. Nah, itu tadi Pak. Untuk penyelimutan itu atau konsep penyelimutan Kolumba Museum itu adalah dinding dan atap masif yang dirancang oleh Peter Zumthor untuk membungkus dan melindungi runtuhan gereja Santo Columba tadi Pak. Jadi serta situs yang dipertahankan dari arkeologi Romawi dan abad pertengahan.
di Jerman itu. Mungkin untuk secara lengkapnya itu ada kayak penyangga dan pelindung dinding. Itu sifatnya tebal, memiliki porasi lubang yang menciptakan iklim mikro. Yang kedua itu ada jalur pengalaman langsung. Jadi di dalam konsepnya itu ada ruang transisi, penghujung dapat berjalan langsung melalui atas runtuhan kuno yang distabilisasikan. Selanjutnya itu ada jembatan waktu. Ruangan ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu yang hancur pada masa kini. Jadi di bawah dekat dalam Kulumba itu ada sejenis apa ya Pak, antara transisi, bawahnya itu ada peruntuhan gereja, yang atasnya itu baru yang dirancang oleh si Peter Zumthor tanpa mengurangi yang atau membuang arkeologi yang di bawah itu Pak. Mungkin eksplorasi material dari Kulumba Museum ini ada batu bata abu-abu, itu material yang fasad yang paling khas. Jadi kenapa nggak batu bata merah atau apapun, mungkin karena khasnya itu yang dari Jerman pada kala itu tuh batu bata yang abu-abu dan mudah dicari gitu Pak. Selanjutnya itu ada beton. Nah untuk struktur utamanya ada untuk yang tadi masih di plaster tanah liat, batu alam, logam baja itu pas di jendela bingkai pintu putaran pintu besar itu rata-rata menggunakan logam. Untuk kayu itu terutama pada perabotan jembatan yang di bawah bagian jembatan waktu itu. Mungkin untuk konsep dari pencahayaan Kulumba Museum ini ada cahaya alami. Cahayanya yang itu ruang pameran mengandalkan cahaya alami yang difilter dengan sekat. Lantai atas itu di lantai pameran di tingkat atas memiliki bukaan jendela yang besar, jadi masuk dari cahaya alami itu dari atas masuk ke dalam gitu Pak. Setelah itu ada ruang kontemplatif, pencahayaan yang redup yang bermain cahaya antara ruang yang cahayanya redup langsung tiba-tiba langsung ke ruang yang langsung cahayanya Pak, langsung ada pencahayaannya itu langsung cerah gitu. Mungkin untuk pergerakan dan kurasi ruang itu ada jalur zigzag. Untuk jalur zigzag ini berada di bagian berkelok-kelok yang di bawah reruntuhan itu. Jadi secara harfiah itu berpikir bahwa orang-orang yang lewat di jalur tersebut bisa bermain dan berpikir bahwa saya ini sedang di reruntuhan dulu tempat gereja yang ada sebelum di Kulumba Museum ini. Mungkin untuk selanjutnya itu ada kontras. Jadi antara menciptakan kontras yang kuat antara ruang pameran yang gelap dan tenang. Jadi sirkulasinya itu ada terang dan terbukaan gitu Pak. Selanjutnya itu ada yang terakhir itu ada dialog seni. Dialog seni itu mungkin Peter Zumthor ini menekankan ke mencakup pada abad pertengahan yang diselamatkan dari reruntuhan tadi Pak. Jadi ada seni yang dimainkan dengan perpaduan bata-bata abu-abu gitu. Mungkin untuk tahap desain Pak, saya ada mengambil yang mungkin kemarin Bapak Pak Jo bilang mengenai riset, rencana arsitektur awal, spesifikasi garis besar, gambaran teknis spesifikasi, izin bangunan serta pengamatan terakhir itu Pak. Mungkin dari 6 tahapan ini saya dapat satu tahapan yang mungkin yang terpenting dalam tahapan desain dari Kulumba Museum ini Pak. Yang kata orang itu kenapa Museum Kulumba ini kemarin perencanaannya itu lama gitu Pak. Jadi pada proses riset gitu Pak. Mungkin itu Pak. Kayaknya perlu ada beberapa penyesuaian ya. Tahapan desain itu justru kamu letakkan di awal setelah timeline. Supaya orang tahu apa yang dilakukan. Dan ini 6 tahun itu ngitungnya dari 1997 sampai ke 2003. 2003, oke. 2003, lalu preliminary 4 sampai 6 bulan. Ini datanya dari mana? Datanya ini dari ada situs Peter Zumthor. Oke. Memang kalau itu ya yang perlu ya, datanya dari mana. Jadi cara menjelaskannya dari timeline, apa nanti ini kamu foto aja.
dari timeline tadi, kemudian ke tahapan proses desain, dari tahapan proses desain, terus dari panjang ini kapan dia mengeluarkan konsep. Jadi umpamanya di research primary site plan itu kan udah keluar berarti. Dari awal dia terima project sampai ke mengeluarkan konsep itu sekitar 6 bulan lebih kan, katakanlah seperti itu. Lalu baru tahapan di spesifikasi. Nah, spesifikasi ini dijelaskan di sini, pemilihan material. Kenapa materialnya seperti itu dijelaskan ini. Lalu masuk ke sirkulasi. Kenapa dibuat zigzag? Apa maksudnya? Itu kan termasuk juga di dalam riset. Kamu tadi udah menyampaikan, tinggal susunannya. Nah, yang tadi tentang kontras dan segala macam, ini tentang ruang. Tentang ruang. Kenapa kontras? Sepertinya Zumthor itu berhati-hati memilih material karena dia ingin mempertahankan sosok atau mempertahankan wujud dari material yang lama dengan material yang baru tanpa harus sangat kontras. Tapi orang akan tahu bedanya. Seperti yang dirimu katakan sebagai tadi yang bata abu-abu. Ya, bata abu-abu. Bata abu-abu itu adalah satu yang lama itu kan penuh dengan ornamen. Sedangkan yang itu yang polos. Itu keluar di sini. Jadi pemilihan material antara secara warna sama, secara material dasar mungkin sama, tapi perlakuannya beda. Satu memang ornamen, ada ornamennya karena memang awalnya ada ornamen, sedangkan yang polos adalah penambahan. Ini terkait dengan etika ketika merekonstruksi, merehabilitasi sebuah bangunan lama. Jadi material lama tetap, material baru boleh ditambahkan, tapi tidak boleh mengalahkan material yang lama. Sehingga itu pemilihannya kenapa batu abu-abu segala macam. Nah, beton fungsinya adalah memperkuat struktur. Kemudian itu kan tadi ada batu alam. Kenapa batu alamnya dimodel seperti itu? Tidak ikut menonjol, tapi justru diratakan. Logam baja itu kaitannya dengan frame untuk kaca. Jendela, pintu besar. Ya, ini berarti di sini itu juga perlu dilengkapi posisinya di mana. Posisi material-material itu dan gunanya apa? Kira-kira aja nggak apa-apa. Kalau Anda di websitenya dinyatakan nggak apa-apa, disebutkan. Kalau enggak, ya ini bisa interpretasi diri. Setelah itu beres, akhirnya kamu tahu bahwa untuk sebuah project, kalau yang dirimu sampaikan di bawah itu kan tentang ide secara atau pengerjaan konsep secara umum ya. Tapi ketika sebuah bangunan yang bersejarah itu perlu perlakuan khusus. Nah itu yang perlu didetailkan lagi sih. Ya. Kalau yang ini kan masih secara umum. Jadi kalau belajar dari Columba Museum secara umum oke. Secara khusus untuk bangunan bersejarah gimana? Belajar dari sini. Ini hanya nata sih. Saya hanya menata sistematika berpikir. Jadi dari konsep, dari timeline, kemudian tahapannya seperti apa, diturunkan ya, konsep, keluar konsep di tahun ke-6, katakanlah 6 tahun lebih. Kemudian pemilihan material ketika progres selanjutnya kan, preliminary design. Dan pemilihan material juga kaitan juga dengan perlu tidaknya material itu menonjol dan bisa. Izin Pak, berarti tahapan desain itu berarti bagian awal ya, setelah timeline. Ya, timeline. Baru diturunkan dari situ kan, karena tahapan desain ini akan menentukan kenapa sih konsepnya ini kan kamu muncul konsep utama. Ya, Pak. Di foto aja ini, ngapain ditulis di tangan? Hari gini. Mbak. Gitu. Jadi kan logikanya gitu, jadi ada timeline panjang, kenapa panjang 6 tahun, apa yang dilakukan, itu juga bisa harus sedikit banyak dijelaskan apa sih yang dilakukan kira-kira 6 tahun. Kalau tidak diomongkan kira-kira.
Dia kan sampai mengidentifikasi per bata, kemudian menggali di bawahnya, ya kan, yang fondasi sebelumnya, bahkan sebelum si gereja ini ada, dibongkar semua, kemudian dibuat siksak. Dibuat siksak itu kan supaya orang tahu, oke, secara kesejarahan layering dari kolumba ini seperti apa, bagian bawah, bagian atas gereja, kemudian sampai kehancuran karena perang dunia. Kemudian ada sudut kan, ada satu bench, ada satu bangku, belakangnya yang sebelah sini relung jendela, sebelah sini yang rata. Itu kan simbol. Kita dihidup di sebuah keadaan ya setelah perang dunia, maksudnya berkata. Kemudian bagaimana mengapresiasi di taman itu kan, ada taman, ada ini, terus ada pohon kecil, terus ada bench, seru itu. Petrus Sumter penuh dengan makna-makna puitis di beberapa itu. Jadi untuk membahas Petrus Sumter perlu kehati-hatian, membacanya spot per spot. Per ini ya. Makanya tadi posisi ya, ruang ini kan tadi kan udah dinyatakan ruang pencahayaan, kemudian kekuatan kontemplatif. Kontemplatif justru bukan hanya di bawah sini, di taman yang di atas itu. Ya. Soalnya kebanyakan agak susah sih sebenarnya Pak nyari foto-foto kolumba ini Pak. Kadang-kadang karena di website itu agak tidak resmi juga gitu Pak. Di Ars Daily lumayan lengkap. Lengkap ya Pak? Lumayan lengkap di beberapa spot. Tinggal kita mengidentifikasikan ini kira-kira di posisi apa dan maksudnya apa. Ya, Pak. Kalau ini dirimu lebih detail lagi, kita tahu sanggup enggak, tergantung nanti. Itu sebenarnya, sirkulasi, bukan di ruang. Di sirkulasi ini kamu bisa memperkirakan narasi dari Sumter. Kenapa dibuat sih? Kenapa kemudian ada ruang kosong kontemplatif itu kan? Yang kamu bilang lantai atas itu cenderung clean kan? Iya Pak. Bersih, kemudian tanpa ornamen dan segala macam. Itu maksudnya apa? Cara narasi. Bukan di sini. Di sini Pak. Sip. Kasih Pak Jo. Sama. Udah tinggal itu aja kebut. Terus akhirnya gimana? Udah dapat nggak? Dan kaitnya tadi dengan Nah, setelah ini menurut hipotesa saya Pak, jadi Zaha Hadid itu menurut saya dia bentuk dulu Pak yang jadi penggerak. Oke. Baru masukkan ke fungsional, baru ke. Oke. Kenapa dia pakai struktur beton dan segala macam itu karena fungsinya. Tapi yang diinginkan itu bentuk melengkungnya. Terus ini dia ngerancang ketika si Patrick Schumacher belum masuk. Sudah Pak, tapi belum jadi dekatnya. Oh, oke. Berarti masih full secara detail. Itu akan sangat, kenapa saya tanya agak detail, karena akan sangat berbeda karya selanjutnya. Itu kan juga jadi concern saya. Jadi dia bentuknya dulu melengkung, baru masukkan ke fungsi, baru menentukan material. Oke. Dan struktur. Itu yang tolong ditambahkan tahapan-tahapan itu. Jadi dia menentukan bentuk. Kalau ada bukti sketsanya dulu, sketsanya Zaha Hadid sendiri ya, bukan orang mensketsa. Kemudian masuk fungsi itu dari diagramnya, diagram ini tadi, diagram fungsi-fungsinya yang kemarin itu loh, yang ada sonasinya, lalu ke struktural itu kan, ada yang space frame, ada yang beton dan segala. Udah tinggal tambahkan itu aja. Sip, udah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sorry, lebih dekat. Kritik sosial.
bahas tentang teori-teorinya dari si Polhas juga. Jadi di Central Library ini itu mendesain ulang konsep ruang publik dalam era digital. Jadi punya tuh dibuat jadi lebih modern gitu. Enggak kayak yang perpustakaan yang dulu. Nah, jadi dia tuh dibagi sama seperti teorinya stability, di mana ruang itu mampu beradaptasi dengan perubahan fungsi dan juga sosial. Oke, jadi kamu membandingkan antara teori ini dibangun dari buku Deleuze New York itu. Ya. Oke. Dari teori itu kemudian dilihat di beberapa karya gitu. Oke. Sip. Saya memframework kepala dulu. Oke, sisi di Seattle itu problematic instability. Kalau yang di CCTV dari konsep culture of contribution. Culture contribution. Culture of contribution itu jadi bagaimana suatu kota itu tidak tumbuh karena direncanakan, tapi karena dorongan ekonomi dan keinginan orang-orang untuk hidup di tengah persaingan dan kemajuan. Organik enggak dan jadi ini namanya enggak yang direncanakan seperti itu. Oke. Terus terus ya. Pada musika ini teori dari perspektif social eksperimen. Jadi di mana dia tuh lebih meningkatkan pada pengalaman sosial di dalam. Lalu gimana? Inspirasi. Terus bawah-bawahnya ini? Oh, inspirasinya dari desain itu ya. Nah, yang mungkin ya catatan saya sedikit mungkin koreksi saya karena saya baca cepat ya. Ini yang di Deleuze New York ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Apa aja yang mau diambil tadi kan ada yang sudah. Cuman yang di bagian ini kan belum dijelaskan. Apa yang dari buku Deleuze New York ini yang mau diambil atau dikaitkan dengan judulmu, kaitkan dengan konteks sosial tadi ya, kritik sosial. Kenapa ketiga teori tersebut dianggap sebagai kritik sosial? Itu yang perlu justru penjelasan di awal, penjelasan si buku ini, kemudian keluar 3 teori tadi yang digunakan untuk membaca ketiga karya itu yang perlu penjelasan khusus dulu. Dan penjelasan itu dikaitkan dengan kritik sosial karena saya belum melihat terutama di buku Deleuze ini apakah memang benar buku ini tentang kritik sosial, terutama di 3 teori yang kamu pilih. Kalau bahasannya sudah nggak ada masalah gitu, bahasannya meskipun singkat ya, tapi cukup padat gitu. Terutama itu yang pertama. Yang kedua ini tuh yang slide ke-7 ke-6 5, 6 ini apa maksudnya? Nomor 5 dampak dan relevansi pemikiran. Maksudnya dari pemikiran tadi dari pemikirannya tentang perubahan itu. Pemikiran teori tentang urban ini berangkat kamu ulas berdasarkan buku Deleuze atau ya ini letaknya di depan berarti kan? Iya. kamu letakkan di belakang. Itu kan menjelaskan untuk buku di depan kan, buku Deleuze itu kan. Buku ini tentang pemikiran Kohlhaas tentang New York, tentang kritik sosial. Itu kan letaknya harusnya di depan. Atau gimana? Kenapa kok kamu letakkan di belakang? Ini analisanya tuh udah di depan. Jadi setelah kasa kemudian benar nggak? Iya kan?
Maksud saya ini loh, posisi nomor yang kelima dan keenam ini apa? Gitu loh maksudnya. Kamu kan berhenti tadi penjelasan di sini dan itu saya sepakat. Terus yang ini apa? Enggak, saya klarifikasi, bukan menyalahkan, saya klarifikasi ini apa fungsinya? Maksudnya apa? Itu ya menjelaskan aja dampak pemikirannya itu untuk di masa sekarang ini seperti apa. Oke, jadi setelah selesai di analisis, terus kemudian dampaknya. Oke, kalau gitu benar di bagian belakang. Karena kan gini, saya cukup tanda kutip ya terdistraksi karena saya baca cepat juga. Ini kan ada ilustrasi ini, saya pikir masih ada kaitan dengan yang bahasan di atas. Tuh. Atau kalau enggak ilustrasinya bukan ilustrasi yang tentang ini gitu loh. Ini kan masih yang di atas tadi. Terus ini maksudnya gimana? Yang 6? Jadi ini bagaimana pemikiran kita tuh dalam apa inspirasi yang bisa diambil dari pemikiran Kohas. Gitu. Ini kamu ambil dari website atau dari apa atau berangkat dari punyamu sendiri? Dari pemikiran saya. Ditulis supaya saya tidak bingung ya. Ini apa interpretasi personal atau apalah pemikiran personal, nggak apa-apa terus. Itu aja sih, tinggal nata-nata seperti itu ya. Lebih dijelaskan lagi yang di bagian Di awal diles-iles kenapa tiga teori tadi. Kalau analisis yang kasus itu tinggal didetailkan aja karena kan cukup singkat, belum terlalu detail. Kemudian yang ini, terutama yang ini dampak relevansi pemikiran ditambahkan di masa depan atau apa di masa sekarang gitu kan. Lalu yang ini punyamu tulis ini ya. Sip, thank you. Sama-sama. Sorry, kayak kedengaran. Oke, langsung silakan. Saya mencoba kita pada Ando itu menciptakan pengalaman spiritual lewat uang. Oke, kita langsung kasusnya berapa? Kasusnya Church of Life sama School of the Buddha. Oh, oke. School of the Buddha. Lalu apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu di sini saya nggak artinya sebagai hal yang religius, tetapi lebih ke pengalaman yang membuat gitu. Jadi Ando itu percaya kalau ruang itu bisa bikin orang sadar tentang diri sendiri, kayak lewat cahaya, udara, dan juga pengalaman. Jadi spiritualitas di sini itu bukan soal simbol agama, tapi soal perasaan dan juga pengalaman ruang yang bisa bikin seseorang itu hening dan juga refleks. Ini yang kayaknya, ini kan kesimpulanmu masih secara umum ya. Lalu yang pertanyaanku tadi, lalu spiritualitas, ruang spiritualitas menurut Ando itu apa? Kalau ini kan masih tes ya, sampai tes. Jadi sebenarnya belum kesimpulan. Kesimpulannya adalah ruang spiritualitas Ando itu apa? Sebenarnya kamu udah jabarkan, Ando tidak membangun ruang spiritual dengan pemahaman konvensional, tapi ia membangun sebuah wadah itu kan ruang tertentu agar spiritualitas yang datang dari cahaya yang perlu dipahami atau yang perlu didefinisikan spiritualitas itu apa menurut Ando, ya, menurut Jawa. Tinggal itu sih. Studi kasusnya cukup, studi kasusnya sudah, tinggal mungkin dirapikan ilustrasi ya. Ilustrasinya kan belum terlalu sebenarnya sudah sih masalah. Tinggal itu tadi spiritualitas, ruang spiritualitas kan tidak membangun ruang spiritualitas yang konvensional, sehingga ruang spiritualitas versi Ando itu apa?
Sip. Tinggal itu aja ya. Ini yang kota. Terus apa hasilnya? Sorry, saya kepaksa jumping langsung ke hasilnya. Yang kayak Oke. yang ini Tokyo Bay Plan itu rencana kotanya futuristik yang memanjang ke laut pada pakai struktur modular gitu. Terus selanjutnya itu ada Hiroshima Peace Memorial Park. Gini, ini yang perlu hati-hati ya. Hiroshima sama Yoyogi ini city plan atau urban plan. Kalau yang Tokyo Bay memang dia city, katakanlah dia bikin kota baru di di pesisir Tokyo. Sedang Hiroshima itu hanya sebuah kawasan kecil. Iya. Ya, itu hati-hati. Bukan salah enggak, cuman ini penyebutanmu city plan, bukan urban plan. Efeknya ini kaitannya dengan judul. Perencanaan urban boleh. Pernah ikut pengantar kan, pengantar kota segala macam kan? Udah ngambil teman. Mata kuliah pengantar rancangan kota. Belum. Iya, ya kan? Itu kan beda antara perencanaan kota dan perencanaan kawasan. Iya, beda, Pak. Beda. Itu makanya hati-hati. Iya. Iya. Kalau ini tinggal ganti si urban gitu nggak masalah. Gitu. Ganti judul. Iya, ganti judul kan, tinggal ganti judulnya aja. Kemudian dijelaskan apa sih bedanya perencanaan kota dan perencanaan urban kawasan. Kan beda soalnya. Di sini kasusmu ini sebenarnya hanya kesalahan di sini. Ini urban plan. Ini city ya. Yang Tokyo itu city memang. Dia bikin kota baru. Yang Hiroshima itu hanya penataan kawasan historical. Jadi bukan kota Hiroshima secara keseluruhan, Pak. Dia hanya satu part. Kayaknya Yoyogi ya kan? Jadi kan ini kan gini, takutnya salah pemahaman. Ini kan sebuah kawasan. Katakanlah Jakabaring itu penataan urban atau penataan kota? Menurutku? Iya, judulnya kan Jakabaring Sport City. Salah. Bukan city. Itu urban. Urban ada stadion, ada kawasan perumahan, tapi urban. Kotanya kota Palembang. Itu kasusnya ke situ. Oke, terus gimana? Fleksibilitas. Nah, kamu lebih yang tetap sama yang fleksibel gitu. Iya. Oke. Lalu kesimpulannya? Saya refleksi itu muncul pertanyaan apakah pendekatan Tangit masih relevan sampai sekarang? Jawabannya itu iya banget, Pak. Kenapa? Di tengah urbanisasi dan krisis iklim, modularitas dan fleksibilitas itu menjadi solusi, Pak. Di Indonesia pun bisa diterapkan gitu, terutama di kota pesisir kayak Makassar dan Surabaya. Bahkan proyek komunitas kayak Sunawa bisa dipakai juga pada pendekatan. Oke, ini juga hati-hati ya untuk kesimpulan dialektika sintesis ini, karena ini Tokyo kan, Tokyo City Plan, ini Hiroshima, ini pembahasannya kalau baca judul kayak gini, ini berarti ini kota, ini konsep metabolisme, ini global adaptasi. Padahal di sini kan kamu bicara tentang bahwa yang terjadi di Tokyo City Bay itu, kemudian di Hiroshima sama Yoyogi itu adalah sebuah proses perencanaan Shikenso Tange yang fleksibel, itu pada saat bersamaan juga mengakomodasi perkembangan kota kan yang tetap kan. Nah, ini kan tidak mencerminkan kesimpulan.
Ya, itu hati-hati. Ini dibahas banyak, memang benar bahwa Hiroshima itu metabolisme, yang ini global adaptasi, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang kamu bahas. Nggak nyambung gitu loh maksudnya. Iya. Tiba-tiba muncul di sini, itu akan mengaburkan hasilnya. Jadi sesuaikan aja dengan ini sistem struktural dan segala macam. Ini udah benar, karakter yang tetap dan yang fleksibel sudah. Kayak yang ini dibuang juga nggak masalah. Yang ini ya, itu tinggal dirapikan itu. Ya, sama-sama. Oke, cahayanya gimana, Sumtor? Udah langsung. Simpulannya apa? Cahaya bagi Sumtor apa? Pertama, cahaya berperan sebagai bahasa emosi. Ini abstrak. Jadi Sumtor memahami cahaya sebagai apa dalam create uang. Lalu cahaya dan kamu pakai material? Enggak. Maksudnya kalau itu tuh jadi bagian cahayanya, jadi bagian dari. Oke. Cahaya sebagai bagian dari material itu sebenarnya sebuah kesimpulan. Oh iya. Iya kan? Bahwa cahaya bukan lagi hal yang imajiner, tapi jelas sebagai material. Bagaimana perwujudan materialnya? Itu yang perlu dibahas. Ini gambar ini jelas. Apa? Kayak berasa lagi dibuang. 1, 2. Berasa itu masih ukuran abstrak, masih ukuran imajiner. Padahal kamu tadi bilang bahwa cahaya adalah elemen ruang. Gelap. Kuncinya di situ. Mana yang gelap, mana yang terang. Tuh. Termasuk yang ini kan. Ini oke. Tapi justru ini yang kuat. Bahwa gelap terang memunculkan ekspresi dari material, kekasarannya, segala macam. Dengan cahaya maka material yang makin menonjol. Ruangnya terdefinisi justru dengan gelap terang. Dah. Bentuknya dari Enggak ada hubungannya. Dia lebih kepada meditasi. Ini kan bentuk ini muncul karena proses membangunnya. Ini kan iya disusun supaya itu. Iya, karena bentuk ini kemudian kan ditutup dicor. Bukan. Ya itu kan ritual di dalamnya, ritus di dalamnya, artinya di sininya kan proses aktivitasnya. Cuman kenapa segitiga? Ya ini kan paling mudah untuk menarba, kemudian dibentuk ke atas ini supaya numpuknya ini mempermudah numpuk, pragmatis aja. Cuman efeknya, efek gelap terangnya yang jadi luar biasa. Ini hujan masuk, tapi kan jarang hujan. Udah. Sebenarnya itu Ini tempat gini, seorang biarawan Katolik itu harus melakukan ritual harian. Kalau di yang bruder ini, kalau di Muslim ada 5 waktu untuk sholat. Sama, di Katolik juga ada yang 7, ada yang 9 bahkan. Di bruder karena dia seorang petapa, dia harus juga ada ritual pagi, siang, sore, malam. Jadi memang kayaknya kecil karena memang tidak banyak. Enggak, beda. Iya, gereja karena ritual misanya, ritualnya tetap ya, tapi ada dilakukan, tapi kan orangnya tidak terlalu banyak dan lebih banyak ke meditasi. Oke.
fokus aja ke nggak usah ke masuk ke ritual karena kan kita tidak masuk ke aktivitas, tapi ekspresi gelap terang. Ya, udah. Ya tinggal yang saya itu tadi lebih cahaya. Bagaimana cahaya itu didefinisikan atau mendefinisikan ruang. Jadi kuncinya kan gelap terang. Gelap terangnya gimana? Ya. Lanjut. Tinggal nambahin apa? Sama-sama. Baliklah. Oke. Simpulannya apa? Kamu bahas tentang ketidakpastian sebagai estetika, ketidakpastian atau fleksibilitas. Dua-duanya itu sepertinya hal yang nggak jauh beda, Pak. Nah, anti-society itu kayak arsitek itu bukan tentang jawaban atau ide ya atau itu gitu, tapi sebagai proses berpikir sih, Pak. Proses berpikir. Arsitektur itu kayak perjalanan gitu, kan zaman itu selalu berubah, jadi tema-tema segala macam pemikiran dan dalamnya itu selalu berubah. Oke. Justru yang oke. Terus estetikanya berarti estetika yang fleksibel, estetika yang tidak pasti. Yang ini ketidakpastian estetika Arata Isozaki punya pegangannya tokannya perkembangan arsitektur zaman, Pak. Jadi berubah. Tiap zaman tuh punya fasenya masing-masing, punya ciri khas arsitekturnya masing-masing. Jadi punya peristiwa-peristiwanya masing-masing. Jadi itu yang coba ditangkap oleh Arata Isozaki dalam proses berarsitektur. Jadi setiap karyanya dari setiap tahun, Pak, dari setiap fase-fase dia itu selalu berubah. Gimana zaman dia berada gitu. Perubahan zaman itu kemudian dia munculkan dalam karyanya, terutama perubahan zaman di elemen apa? Di elemen apa? Material kah? Teknologi kah? Ruang kah? Dan material. Terutama material. Jadi material baru yang kemudian atau teknologi material baru yang kemudian mendasari Arata Isozaki dalam berubah, gitu ya. Oke, sip. Nah, saya dapat sesuatu nih. Dari pemahaman itu, dari kacamata Arata Isozaki memberikan pemahaman terhadap saya pribadi sebagai mahasiswa arsitektur yang mungkin ingin menjadi arsitek, Pak. Itu arsitek itu boleh untuk tidak memiliki satu tema ciri khas itu dalam dirinya. Iya, tinggal tambahkan ya. Itu kan tambahkan personal.